Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini, tanggal 1 Maret 2026. Mohon dengan kasih jika masih ada handphone yang belum dinonaktifkan atau di silent, boleh segera di silent agar tidak mengganggu ibadah kita. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita mengambil saat teduh sejenak, mempersiapkan hati kita, roh kita untuk kita boleh menyambut Tuhan Yesus. Mari kita memuji Tuhan, pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergaul, berilah musikku bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terbit yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntut. Hatimu tahu berulang kali engkau oleh sayap-Nya terlindung. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memimpin hidup kita sepanjang minggu ini dan Dia mengundang kita untuk datang kepadanya beribadah. Maka marahkanlah hati kita kepada Tuhan dan beribadahlah kita dengan sikap penyembahan, bahwa pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari yang penuh dengan berkat Tuhan ini. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi landasan yang membimbing kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Terdapat dalam Mazmur 95 ayat 6 sampai 7b. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dia Allah kita dan kitalah umat gembala-Nya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Jemaat silakan duduk.
sudi ampuni mereka. Tuhan, Kau yang tahu perbuatannya. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudi ampuni kami. Tuhan, teriakan kami dari hati kami yang terdalam akan dosa-dosa yang telah kami perbuat dengan sengaja maupun tidak. Sudilah Engkau mengampuni kami, menyucikan kami dengan darah-Mu yang kudus itu, dan menolong kami di depan ini supaya hidup dengan pertolongan Tuhan, mengasihi Engkau dengan segenap hati dan jiwa kami, mengasihi sesama kami dengan hati menyembah Engkau, ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah pengampunan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami, yang masih Engkau memberikan nafas kehidupan ini. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami menaikkan pujian syukur atas pengampunan Tuhan. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan berita pengampunan dosa yang terdapat dalam Mazmur 79 ayat 9 yang berbunyi, Tolonglah kami, ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Setelah kita menerima anugerah pengampunan Tuhan, mari kita berkomitmen kepada Tuhan melalui petunjuk hidup baru yang terambil dalam Yakobus 1 ayat 12. Sama-sama kita mengatakannya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pemeriksaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihinya. Kiranya Allah Roh Kudus sendiri yang menolong kita melakukan firman-Nya, dan Tuhan dipermuliakan melalui perbuatan-perbuatan kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Dengan hati mari kita menyembah Dia. Kita bersyukur pagi hari ini kita sudah memasuki bulan yang baru, di bulan yang ketiga di tahun 2026. 2 bulan yang lalu Tuhan sudah menyertai kita, dan kita percaya ketika kita memasuki bulan yang baru, Allah yang sama, Allah yang hidup itu juga tetap menyertai kita. Mari kita naikkan suatu pujian yang menyatakan bahwa bagi Dialah segala pujian, hormat dan kemuliaan. Bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku.
bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Ya Yesus, telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Hanya bagi-Mu Tuhan segala pujian kami. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, katakan bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamanya. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan saudara seiman kami di tempat ini. Dan kami rindu untuk lebih dalam lagi memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu? Bersyukur pagi hari ini, mari kita dengan penuh sukacita, kita menyembah Dia, Sang Raja yang duduk di tempat maha tinggi. Tiba saatnya kita berkumpul bersama dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Saatnya kami berkumpul bersatu.
bersama-sama bermazmur bagi Tuhan yang akan dibacakan oleh Bapak Wahyu. Mazmur yang akan kita baca dari Mazmur pasal yang ke-73 ayat 21 sampai 28. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika hatiku pedih dan buah pinggangku seperti tertusuk-tusuk, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Engkau menuntun aku dengan nasihatmu, hingga akhirnya engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapakah yang kumiliki di surga kecuali engkau? Selain engkau, tak ada yang kudambakan di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh darimu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang tidak lagi setia kepada engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Tuhan Allah aku tetapkan sebagai tempat perlindunganku, supaya dapat menceritakan segala pekerjaanmu. Amin. Tetapi aku suka dekat dengan Allah. Dan aku menaruh tempat perlindunganku kepada Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Mari kembali saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita kembali menyembah Sang Allah Maha Tinggi. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan Bapa. Menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan, untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin
waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan kehidupan kita. Sambil mempersiapkan diri kita memuji sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami mau setia mengikuti panggilan-Mu. Karena Engkau adalah Bapa yang mengenal setiap pribadi kami Tuhan. Dan Engkau adalah Bapa yang memilih kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Sempurnakan
Bapa di surga, mampukanlah kami untuk setia mengikuti Engkau. Dan kami akan melihat kebesaran-Mu Engkau nyatakan di dalam kesetiaan kami. Kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berilah juga pertolongan Roh-Mu ketika kami membaca dan mendengarkan penjelasan firman-Mu. Menolong hamba-Mu juga yang menyampaikannya. Engkau tahu segala kekurangan dan kelemahannya. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini, kami semakin melihat betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Dalam Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah melayani Tuhan lewat musik dan pujian. Bapak Ibu, Shalom. Semua pada batuk. Bukan hanya di Surabaya, tapi di Jakarta juga demikian. Banyak orang tidak sehat badannya, tetapi imannya harus kuat. Cintanya pada Tuhan harus berkobar-kobar. Mari kita membuka Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7, kemudian nanti kita membaca Roma 5. Maaf, saya harus angkat Alkitab karena mata saya udah pada payah. Demikian tertulis firman Tuhan. Ular adalah yang paling cerdik di antara segala binatang liar yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini, bukan? Saut perempuan itu kepada ular, buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun sentuh, nanti kamu mati. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebaliknya, Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula pohon itu diminati karena memberi pengertian. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Ia memberikannya juga kepada suaminya yang bersamanya, dan suaminya pun memakannya. Lalu terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menjalin daun pohon ara dan membuat cawat bagi dirinya. Mari kita membuka Roma pasal 5. Roma pasal 5, ayat yang ke-15, saya nggak baca semuanya, sampai yang ke-19. Jemaat membacanya, tadi saya sudah membacanya, sekarang Bapak Ibu yang membacanya. Roma pasal 5, ayat 15 sampai 19. 1, 2, 3, ya.
Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, mendengar, tapi lebih daripada itu adalah jika kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Tema kita dalam khotbah minggu ini dari kejatuhan menuju kemenangan. Dari kejatuhan menuju kemenangan. Indah ya. Tema yang diberi kepada saya oleh tim hamba Tuhan. Tapi jangan dibalik Bapak Ibu ya. Dari kemenangan menuju kejatuhan. Itu menyedihkan sekali. Ada hamba Tuhan di Amerika, dia memulai dengan luar biasa, kemenangan demi kemenangan, tapi diakhiri dengan kejatuhan. Dan gereja itu berdampak dari kejatuhan. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tema yang baik sekali dari kejatuhan menuju kemenangan di dalam konteks masa Prapaskah. Di mana pada masa Prapaskah ini kita diajak untuk kembali merenungkan eksistensi kita sebagai orang berdosa. Kemudian dalam keberdosaan itu kita melihat Allah datang menjemput kita mendatang ke dalam dunia ini untuk menebus kita dari kejatuhan kita dari dosa itu. Sebagai manusia kita mengalami jatuh dan jatuh. Ya, dan itu sudah sejak dimulai dari kecil. Di gereja kita ini ada bocil-bocil itu ya. Ada anaknya Pak Rainer, ada anaknya Pak siapa? Pak yang tadi singer siapa? Pak Wahyu, salah-salah ya. Ada lagi Pak Heri, jam senyum-senyum Pak Heri. Pak Heri juga ada ya. Nah kita melihat mereka tuh sering ketika belajar berjalan, jatuh. Kemudian anaknya Pak Hasian juga ada ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi ada juga ibu-ibu yang sedang mengandung bayinya itu jatuh. Lalu anaknya juga ikut jatuh meskipun dia masih di dalam kandungan. Ya. Jadi Bapak Ibu, namanya jatuh pasti ada akibatnya. Bisa jadi luka, bisa jadi patah tulang, kayak seperti saya jatuh dari tangga rumah itu ya. Ada yang lumpuh jatuh di rumah sakit atau ditabrakan, ya bahkan ada akibat jatuh kehilangan nyawanya. Nah ini para orang tua lansia itu sering nyawanya hilang itu di kamar mandi karena dia jatuh. Doakan saya supaya saya nggak jatuh di kamar mandi Bapak Ibu ya. Ya, lalu ini bilang, kalau di mimbar gimana? Pak Timothy Arifin pada waktu conference confession kemarin itu, dia nggak setuju kalau jatuh hamba Tuhan itu di mimbar. Wah karena itu dia melayani. Enggak, katanya karena dia sebelumnya makannya nggak karu-karuan. Ya makan makanan yang berlemak tinggi dan seterusnya ya. Nah, ada juga orang yang jatuh cinta itu Bapak Ibu, ya, tapi cintanya ditolak. Ya, gimana? Siapa pernah di sini ketika jatuh cinta, cintanya ditolak? Ya, yang paling ekstrim itu pasti ada yang bunuh diri. Ya, saya dengar di satu provinsi di Indonesia Timur itu ada satu jembatan di bawahnya itu dalam sekali ya. Kemudian mereka jatuh cinta, ya terjun bebas ke bawah, begitu ya. Karena cintanya ditolak. Dan kebanyakan yang sudah hamil, mereka menjatuhkan diri. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari semua namanya yang jatuh, yang paling dahsyat dan yang mendatangkan akibat yang luar biasa itu apa? Jatuh apa? Ayo, jatuh mana? Jatuh di dalam atau ke dalam dosa, Pak Eri yang lebih tepat? Ke dalam dosa. Ya, jatuh yang paling mengerikan, yang paling dahsyat itu adalah jatuh di hidup kita itu di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan dahsyat kejatuhan itu dan mengerikan, menakutkan, karena manusia itu jatuh dalam dosa, dia binasa. Dia mati. Ya. Mati di dalam kekekalan, Bapak Ibu.
Nah, kalau kita pernah mendengar, ya akrab di telinga kita, tentang kejatuhan manusia itu, ada istilah yang kita sebut dengan dosa asal, atau origin sins, atau ada juga yang mengatakan fall of man, daripada orang yang jatuh dalam dosa. Dosa asal itu ya berarti suatu kerusakan natur secara turun-temurun yang menyebar ke seluruh hidup manusia di dalam dunia ini. Bapak Ibu sekalian, dosa yang membuat kita berdosa itu dalam bacaan kita dalam Kejadian 3 itu berasal dari kejatuhan Adam dan juga Hawa. Ya. Mereka jatuh dalam dosa sederhana saja gitu ya. Hanya melanggar satu perintah Tuhan saja. Yaitu jangan makan buah pohon yang baik dan jahat itu. Semuanya diperbolehkan, hanya satu saja. Bayangkan kalau semua tidak diperbolehkan, Allah itu bukan Allah ya. Tapi dia hanya memberikan satu saja untuk ditaati dan dituruti. Tetapi Bapak Ibu, dari satu buah pohon yang dilarang makan itu, ya, mereka tidak mentaati perintah Allah, maka dampaknya semua keturunan Adam dan Hawa, termasuk kita di dalam ibadah ini, ya, mengalami kutuk dosa, mengalami hukuman dosa. Nah Bapak Ibu saudara sekalian ya, saya melihat kita ini, orang-orang sekarang ini, tidak mendalami, memahami kejatuhan dosa itu begitu menakutkan dan mengerikan. Ya. Oleh karena tidak mendalami pemahaman ini, maka seenaknya saja, baik orang Kristen dan tidak Kristen itu, menikmati dosa itu. Karena hanya menikmati sementaranya saja. Tidak melihat dari akibatnya itu. Ya. Oleh karena itu, puji Tuhan, tema gereja minggu ini khotbahnya dari kejatuhan menuju kemenangan. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam doktrin Calvinistik gitu ya, atau gereja-gereja yang menuruti ajaran Calvin itu, tentang kejatuhan manusia di dalam dosa, tidak hanya jatuh dalam dosa, tetapi kita mempunyai sifat dosa tertanam di dalam hati kita, sifat dosa itu. Kita di dalam hati menimbulkan rasa bersalah yang di hadapan Allah yang luar biasa. Yang karenanya Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu ini pantas dihukum. Pantas kita dibuang dari hadapan Allah. Sifat dosa itu kita sadar bahwa kita itu salah. Kita itu sudah melanggar perintah Tuhan. Dan kita bergumul terhadap dosa itu, tetapi kita hanya sebatas sadar dan bergumul saja Bapak Ibu. Kita tidak mampu memulihkan dan membebaskan dari kutuk dosa. Makanya di dalam Yeremia 17 ayat 9 dikatakan di situ sifat dosa itu membuat hati kita licik. Dan kita tunduk terhadap kelicikan hati kita itu, kejahatan hati kita itu, kebohongan hati kita itu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita menjadi hamba dari kelicikan dosa itu. Jadi Bapak Ibu kalau kita licik ya, menjahati orang lain, ya itu anugerah dosa kepada kita itu. Ya, pemberian dosa kepada kita. Semua orang yang berada di dalam Adam itu, keturunan Adam itu, memiliki benih dosa ini. Sehingga kita pun turut berdosa di dalam Adam, karena kita keturunan di dalam dia.
Adam itu mewakili kita semua. Ketika kita berdosa, maka kita pun berdosa. Tidak bisa tidak itu. Kita menyerah terhadap godaan dosa. Bapak Ibu saudara sekalian, dan godaan dosa itu masih terus kita gumuli sampai hari ini dan sampai Tuhan menjemput kita kembali. Bapak Ibu saudara sekalian, saya terkesan ya dengan orang-orang karena dia menyadari keberdosaannya, lalu dia pergi ke suatu tempat yang sunyi, kemudian dia berdevosi dengan Allah, dia menyembah Allah, dia mengakui semua salah dan dosanya. Ya. Tapi kadang-kadang kita mengatakan berlebihan orang seperti itu ya. Tapi menurut saya sekarang ini ya, dengan keberdosaan saya yang hampir saya lakukan sepanjang 65 tahun ini, indah juga orang-orang yang seperti demikian itu. Dia meresapi, merenungkan betapa jahatnya saya di mata Tuhan. Sehingga Tuhan harus mati di atas kayu salib. Nah, itu membuat hati kita itu bisa merasakan betapa luar biasanya dosa kita itu. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam Kejadian 3:1-7, kalau kita mengikuti narasi kejatuhan manusia itu sangat jelas. Iblis menjadi alat kejatuhan manusia itu di dalam dosa. Teks dalam Kejadian 3 tidak menjelaskan ular itu setan atau iblis, sehingga banyak orang berusaha, di istilah dalam teologi itu disebut demiteologisasikan atau menghilangkan mitos di dalam Alkitab mengenai cerita kejatuhan manusia itu di dalam Alkitab. Mereka mengatakan, percayakah setan yang menipu Hawa dapat diterima sebagai fakta? Kemudian mereka mengatakan mereka yakin kisah kejatuhan bersifat alegoris dan bukan literal. Itu hanya cerita-cerita alegoris gitu ya. Bukan sungguh-sungguh peristiwa yang literal, yang tertulis seperti di dalam Alkitab. Contohnya, apakah ular bisa berbicara kepada Hawa sebagai bukti, sebagai fakta? Bisakah ular menipu Hawa dapat diterima sebagai fakta? Nah, Bapak Ibu, inilah kalau kita membaca atau mendengar di mana ya tentang cerita, kisah kejatuhan manusia di dalam dosa itu mitos saja. Itu bukan literal, bukan kejadian yang sesungguhnya. Ya. Ular bisa berbicara kepada manusia. Ya. Bapak Ibu, kalau kita melihat kisahnya Bileam itu, ya, keledai itu berbicara kepada siapa? Kepada Bileam itu. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, jadi tidak benar kalau itu hanya sebuah mitos atau sebuah cerita dongeng, tapi itu sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam awal tadi saya katakan setan itu tidak ular itu tidak dijelaskan bahwa dia itu setan. Tetapi dalam hal-hal yang lain, kita melihat dalam Ayub 26 ayat 13, Yesaya 51 ayat 9, Wahyu 12 ayat 9, Wahyu 20 ayat 2, maka ular itu diidentifikasikan dengan setan atau iblis. Menunjuk kepada iblis. Contohnya ketika Musa itu mengangkat tongkat ular itu juga menjadi satu gambaran bahwa Allah bisa menggunakan binatang untuk dipakai menjadi alatnya. Maka ada yang mengatakan ular itu inkarnasi daripada iblis. Setan itu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, jadi di dalam bacaan ini, iblis itu menjadi alat manusia jatuh di dalam dosa. Nah, kalau kita melihat latar belakang Kejadian 3 itu, Allah menempatkan Adam sebagai penjaga tempat suci. Apa tempat suci itu? Itu adalah Taman Eden.
sebagai penjaga tempat suci, manusia itu diciptakan untuk menemukan kepuasannya itu melalui pekerjaan. Maka di dalam Kejadian 1-3 itu ada yang disebut dengan perjanjian kerja. Karena manusia hanya bisa dipuaskan hidupnya melalui kerja, bukan kemalasan. Karena bekerja itu sangat bermanfaat dan itu sesuai dengan perintah Allah. Nah, sebagai penjaga tempat suci Allah itu, Taman Eden itu, kini Allah menguji kesetiaannya kepada si raja, pemilik Eden itu, penjaga Eden itu. Adam diuji kesetiaannya kepada raja yang memiliki Taman Eden, yaitu Yahweh. Nah, ujian ini Bapak Ibu berdasarkan tadi saya sudah sebutkan perjanjian kerja, perjanjian pengelola. Di situ sebagai pengelola atau pekerja, maka dibutuhkan ketaatan Adam dan Hawa terhadap perjanjian kerja yang diberikan Tuhan di dalam Taman Eden itu. Bapak Ibu sekalian, itu latar belakangnya. Dia penjaga Taman Eden dan disuruh bekerja dan dia harus mentaati ya, ketika dia bekerja di dalam Taman Eden itu. Nah, kita melihat tahap-tahap kejatuhan. Ya. Tahap kejatuhan ketika penjaga taman itu bekerja, ya, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka ular itu datang kepada manusia pertama itu. Tadi saya sudah sebutkan, ular itu berinkarnasi. Ada satu penulis Alkitab itu mengatakan tuh, ular itu inkarnasi daripada iblis. Ular itu Bapak Ibu melambangkan kehidupan. Di dalam Ayub 26, kebijaksanaan. Tetapi juga ular itu melambangkan dewa kekacauan. Ya. Melambangkan dewa kekacauan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang mengatakan begini, kenapa iblis itu menggunakan ular? Oleh karena ular itu alat yang tepat bagi kecerdikan dan kelicikan. Alat yang tepat, menjadi sarana yang tepat untuk kecerdikan dan kelicikan. Itu bisa kita lihat dalam 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15. Oleh karena itu, Paulus mengatakan, di mana perkataan ular dan setan itu harus diteliti dengan cermat dan itu hanya dengan perlengkapan yang mulia dari Allah, yaitu firman Allah. Adam dan Hawa telah diberikan alat untuk menolong mereka, yaitu firman, jangan kamu makan, pasti kamu akan mati. Ketika firman itu disampaikan, mereka sedang pengelola taman itu. Dan sebagai pengelola mereka harus taat kepada Tuhan. Termasuk ketika mereka bekerja, merawat taman itu, iblis datang untuk menggoda, mereka harus taat kepada Allah. Bapak Ibu, ini pun juga sebagai pengelola gereja, sebagai pekerja gereja di dalam gereja kita ini, ketaatan itu harus menjadi sesuatu yang kita pegang. Tidak bisa tidak kita pegang. Nah, bagaimana ketaatan itu begitu tumbuh dan hidup di dalam kehidupan kita, apabila firman itu menjadi sesuatu standar yang dalam untuk kehidupan kita. Tanpa firman menjadi sesuatu paling penting dalam hidup kita ini, maka ketika kita melayani Tuhan, kita bisa terjatuh. Ketika kita bekerja, kita bisa terjatuh dari godaan-godaan iblis. Oleh karena itu, penting sekali firman menjadi kehidupan dalam kehidupan kita itu. Bapak Ibu sekalian, iblis itu berkata ya dalam bentuk ular pada perempuan, apakah Allah memang benar-benar berkata semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya?
atau dalam Alkitab kita bahasa Indonesia itu, tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, bukan? Kemudian saud perempuan kepada si ular itu, buah dari pohon-pohon di dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh. Nanti kamu mati. Ya. Bapak Ibu, apa artinya pernyataan iblis ini? Pertama, iblis menyatakan bahwa Allah tidak penuh kebaikan dan firman-Nya tidak dapat dipercaya. Karena kalau kamu makan buah ini, kamu mati. Nah, iblis memasukkan pikiran kepada Adam Hawa itu. Allah tidak penuh kebaikan dan firman-Nya tidak dapat dipercaya. Jadi, awal daripada iblis menggoda Adam dan Hawa itu, atau Hawa yang lebih tepat ya, persoalannya di dalam cobaan iblis terhadap yaitu firman Allah. Dia mau menguji sejauh mana Hawa ini memahami dan mengaminkan firman Allah dalam kehidupannya. Dan itu juga sama dengan kita, Bapak Ibu. Kenapa kita banyak jatuh dalam dosa? Karena kita diuji dengan sesuatu, firman Allah tidak menjadi senjata pegangan. Yesus ketika dia lapar, selama puasa 40 hari, dia kokoh kuat. Oleh karena Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman. 40 hari prapaskah itu firman diberitakan. Berapa Pak Heri jumlah yang ikut Pak Heri? Yang ikut prapaskah di YouTube tuh? Lumayan. Lumayan kira-kira berapa? 70, oh puji Tuhan. Berarti masih ada 30. Ya. Makanya Bapak Ibu, Komsel itu harus memberitahu kepada jemaatnya. Pendeta Komsel siapa sih? Banyak ya? Kasih tahu, Pak kita ada berapa ini? Begitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, iblis menggoda dari memahami kebenaran firman Tuhan atau enggak. Yang kedua Bapak Ibu, perkataan iblis berakhir dalam satu tanda tanya besar yang dirancang untuk membawa Hawa meragukan kebenaran Allah. Dia menguji dari apakah firman Allah dipahami oleh Hawa, tetapi kemudian mengapa dia membawa dari sudut firman Allah untuk mengetahui apakah Hawa itu meragukan firman Allah atau tidak. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, apa maksud perkataan iblis itu kepada Hawa? Itu sekaligus untuk menjelaskan esensi atau inti dosa ada di dalam spekulasi iblis. Yang keempat Bapak Ibu, di sini kita membaca iblis itu mengubah undangan positif Allah kepada negatif yang dirancangkan oleh Allah. Kamu akan mati, tapi ular katakan kamu tidak akan mati, bahkan kamu akan mengerti dan menjadi seperti Allah Bapak Ibu. Lihat, iblis di dalam menggoda kita jatuh dalam dosa, hal yang positif dari Allah, yang memberkati Allah, yang menghidupi kita, yang menolong kita, diubah oleh Dia. Ya. Jangan kamu ikut ke gereja beribadah, ikut saja kegiatan-kegiatan yang lain. Nanti sore baru. Ya, boleh saja. Sore kita ikut, tetapi kita sudah capek badannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis mengubah undangan positif Allah. Yang kelima dari sisi lain, keempat di sini iblis mengubah hal negatif kepada rancangan yang menimbulkan keraguan terhadap kebaikan Allah. Yang kelima, sisi lain dari dialog antara iblis dan Hawa, Hawa menjawab iblis, jangan kamu makan ataupun raba atau sentuh buah itu nanti kamu mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, setan ini memberi kepada perempuan atau Hawa itu merupakan sebuah ancaman yang licik, yang sangat berbahaya bagi Hawa dan Adam. Dia berdialog dengan Hawa, ya, itu nampaknya indah, nampaknya baik, tetapi
tersembunyi ancaman yang akan membuat Hawa itu jatuh di dalam dosa dan binasa di dalam dosa. Sangat berbahaya. Setan memasukkan ke dalam pikiran Hawa menentang Tuhan. Masa gara-gara makan satu buah dia harus mati? Itu bukan Allah. Allah yang mengasihi itu bisa mengampuni. Ya, kalau 1000 peraturan dilanggar, oke. Hanya satu saja. Makanya iblis memasukkan pikiran yang membahayakan hidup Hawa. Kamu tidak akan mati kalau hanya makan satu buah saja. Jadi yang keenam, setan mengartikan hal berbeda. Ya, dia memutarbalikan, nanti engkau akan mati. Tetapi di dalam Kejadian pasal 2 ayat 17, engkau pasti mati. Berbeda ya? Pasti dengan nanti. Artinya ketika Adam makan dan Hawa makan buah itu, saat itu juga mereka mati. Bukan nanti mereka mati. Pasti mati. Bapak Ibu saudara sekalian, iblis juga menipu. Ketika kamu memakan buah itu, matamu terbuka, kemudian kamu menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dan yang ketujuh Bapak Ibu, apa maksud perkataan daripada iblis itu? Setan merusak institusi pernikahan dengan mengabaikan pria. Iblis menggoda wanita, mengambil alih otoritas daripada pria itu. Ya, dia ingin menguasai. Sekali lagi yang ketujuh, setan merusak institusi pernikahan dengan mengabaikan pria. Tetapi Bapak Ibu, suami harus bertanggung jawab karena mentaati dan tunduk kepada istrinya. Kejadian 9 ayat 17. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, kejatuhan manusia dalam dosa dan akibatnya. Ular Bapak Ibu memakai kelicikan yang kreatif dengan fokusnya menanamkan keraguan tentang firman Allah. Ular menggoda Hawa dengan menonjolkan larangan Allah, bukan pemberiannya. Mengubah perintah Allah menjadi pertanyaan, meragukan ketulusan Allah dan mencemarkan niat Allah, serta menyangkal kebenaran ancamannya. Bapak Ibu, perlahan tapi pasti, Hawa secara bertahap terpengaruh dan menyerahkan dirinya kepada pengaruh iblis itu. Ular menggoda Hawa dengan menonjolkan larangan Allah, bukan pemberiannya. Iblis mengubah perintah Allah menjadi pertanyaan, meragukan ketulusan Allah dan mencemarkan niat Allah, serta menyangkal kebenaran ancamannya, jika kamu makan, kamu pasti mati. Bapak Ibu, perlahan pasti Hawa secara bertahap terpengaruh, menyerahkan dirinya kepada iblis dengan meremehkan hak istimewa yang diberikan Allah dalam menambahkan larangan Allah itu. Jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu akan mati, dan merendahkan ancaman hukuman Allah, yaitu mati. Bapak Ibu saudara, hak istimewa yang diberikan kepada Hawa untuk hidup selamanya, itu hak istimewa, tetapi menjadi tidak istimewa dengan ia memakan buah pohon kehidupan itu. Nah Bapak Ibu saudara, di dalam ayat 6 kita bisa membaca, ya, pohon itu baik untuk dimakan, menarik, dipandang. Ya, lagi pula pohon itu dikatakan situ dalam ayat 6 diminati karena memberi pengertian. Lalu Hawa memetik buahnya dan memakannya juga kepada suaminya yang bersamanya, dan suaminya pun memakannya. Itu poin ketujuh. Dosa yang tertanam, iblis yang menggoda Hawa dengan dosa, menghancurkan institusi keluarganya. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam ayat ini, dosa itu pada dasarnya adalah kegagalan manusia untuk percaya
kepada Allah. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu menunjukkan kegagalan manusia untuk percaya kepada Allah. Itu juga sekaligus menunjukkan aku ini mandiri. Tanpa Tuhan aku tidak bisa. Ya, artinya Adam dan Hawa menolak Allah. Apakah yang dipertaruhkan oleh Hawa, Bapak Ibu? Apakah yang dipertaruhkan dalam penyangkalan Hawa? Apakah makanan, buah, apel itu misalkan, kemabukan, atau yang lain, seks, dan lain sebagainya, perbuatan dosa? Bapak Ibu sekalian, yang dipertaruhkan di sini adalah integritas firman Allah. Kita hargai atau kita hidupi, kita taati atau tidak. Dosa itu adalah ketidakberimanan kita kepada Allah. Kita meragukan kehendak baik Tuhan, kebenaran Tuhan, dan yang pasti dosa itu kita katakan, saya menolak Engkau Tuhan, meskipun kita tidak berucap, tetapi hati dasar nurani kita itu mengatakan, dengan berbuat dosa, kita menolak Allah, meskipun tidak terucap dari kata-kata kita. Hawa jatuh karena kehendaknya sendiri, Bapak Ibu. Ia telah mempercayai bahwa pohon yang baik dan jahat itu membawa dia kepada kebijaksanaan, kepada pengertian. Dan ia ingin menikmati berkat pengertian dan kebijaksanaan itu. Sedangkan dosa Adam, Bapak Ibu, itu adalah pemberontakan terhadap Allah. Di dalam 1 Timotius 2:14, lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Adam tahu perintah Allah ini, dan ia tahu apa yang sedang ia lakukan. Ia menyadari sepenuhnya apa yang ia lakukan, yaitu memilih untuk makan dalam ketidaktaatan yang sengaja terhadap Allah. Maka di dalam teologi atau penafsir-penafsir kitab Kejadian ini, dosa Adam adalah dosa pemberontakan karena dia tahu itu tidak boleh. Dan dia sengaja memakannya itu karena dia tahu. Bapak-Ibu sekalian, agama yang benar terdiri dari persekutuan dengan Allah, berdasarkan percaya kepada Allah, dan mentaati kepada Allah itu sendiri. Itu agama yang benar. Saudara, apa akibat terjatuh? Kita terjatuh karena kita tidak beriman. Kita terjatuh dalam dosa, kita pemberontak. Kita jatuh dalam dosa karena kesombongan diri kita sendiri. Sadari Bapak Ibu, kalau kita jatuh dalam dosa karena kita tidak beriman kepada Dia. Karena kita memberontak kepada Dia dan penuh kesombongan kepada Dia. Kalau kita jatuh dalam dosa, sadari itu. Ya, jangan anggap remeh dosa itu. Ya, apakah akibat dosa? Kejadian 3, 7-11, kematian rohani. Keterpisahan mereka satu sama lain disimbolkan dengan menjahit dua pakaian yang menutupi ketelanjangan mereka. Dan yang lebih mengerikan akibat dosa itu, ironisnya keterpisahan mereka dengan Allah. Ditandai dengan mereka bersembunyi dari Allah. Tidak perlu kasusnya Adam dan Hawa, kasusnya kita saja Bapak Ibu. Ya. Sebagai orang yang mengasihi Tuhan, kalau kita berbohong, kalau kita melakukan hal-hal yang tidak benar, kita itu merasa gak layak ya hidup dengan Tuhan ya. Gak layak ya saya bergereja ya. Gak layak ya saya membaca firman dan berdoa. Dan Adam memahami dan menyadari itu. Akibat dosa, dia terpisah dari Allah. Mereka bersembunyi dari Allah. Ya sudah singgung, akibat dosa keintiman periman mereka tuh hancur, babak belur. Satu sama lain saling menyalahkan. Kepercayaan, tadinya kepercayaan diganti dengan ketidakpercayaan, saling menuding satu sama lain. Tapi juga akibat dosa itu bukan hanya manusia, setan pun, alam pun juga terkutuk. Ada permusuhan antara iblis dan manusia.
Dan itu sampai sekarang dan terus menerus ada permusuhan antara iblis. Saya mau ke gereja nih, saya sudah mau bergereja. Tapi kemudian iblis mengatakan, ngapain kamu ke gereja? Mending kamu nonton ibadah itu di YouTube itu. Atau nonton di Zoom itu. Ya, enggak salah juga. Tapi alangkah baiknya bahwa persekutuan beribadah gereja itu, di situ memang beribadah, tapi ada menunjukkan persaudaraan di dalam Tuhan. Kita saling menyapa, saling menasihatkan, saling menegur, saling bersukacita di dalam ibadah yang seperti demikian ini. Ada permusuhan antara iblis dan manusia. Puncaknya Bapak Ibu, Allah menghalau manusia dari Taman Eden dan tidak diizinkan masuk tinggal di taman suci. Dosa menghalangi. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, bagaimana setelah kita mendapatkan kemenangan yang daripada Kristus? Ya. Bagaimana menuju kemenangan itu? Di dalam bacaan kita, Allah berinisiatif mendatangkan kedua makhluk ciptaan itu yang segambar dengan dirinya. Allah sendiri datang. Itulah menuju kemenangan. Allah sendiri berinisiatif mendatangi kedua makhluk ciptaan Tuhan yang berdosa itu. Allah tidak hanya mendatangi mereka, diam, tapi Allah berbicara kepada mereka. Itu indahnya Tuhan kita. Dia tidak hanya datang, kalau dia hanya datang berdiam, ya. Tapi dia datang berbicara. Tapi kemudian tidak datang berbicara saja, ada suara memanggil. Di mana engkau? Itu pemulihan menuju kemenangan Bapak Ibu. Di dalam ayat 15, Allah memberikan janji keselamatan, keturunannya akan meremukkan di situ. Bapak Ibu Saudara sekalian, luar biasa. Musa diberikan inspirasi oleh Tuhan untuk menulis kejatuhan manusia, tidak sampai di situ saja. Tapi diteruskan dengan Allah datang untuk memulihkan, membebaskan manusia dari dosa. Di dalam ayat yang ke-21 Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Allah membuat jubah kulit untuk Adam dan untuk istrinya, lalu mengenakan kepada mereka. Inilah tindakan Allah menolong mereka, menutupi rasa malu atas keberdosaan mereka. Allah melibatkan korban untuk dibunuh. Darahnya itu menyiratkan persembahan untuk dosa. Dan ini semua lambang daripada Kristus nanti yang mati sebagai anak domba Allah untuk menebus dan menyelamatkan kita. Di dalam ayat 22 Bapak Ibu Saudara sekalian pasal 3 itu, di situ dikatakan, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula buah dari pohon kehidupan ini dan memakannya, dan seterusnya. Dan dalam ayat ini, Adam dan Hawa Tuhan lindungi dari perbudakan dosa dan kesengsaraan, supaya mereka tidak kembali dan makan pohon yang demikian. Saya ketika melihat tafsiran ini, kaget juga ya. Tapi justru itu melindungi Adam dan Hawa dari perbudakan dan kesengsaraan. Nah, di dalam Roma 5:12 sampai 19 itu Bapak Ibu, di situ kita baca, tidak dijelaskan, ini panjang ya, mengkontraskan antara Adam dan Yesus. Dari kasus Adam, Paulus memfokuskan perhatiannya kepada pelanggaran Adam, ayat 12-19. Di mana semua orang jatuh dalam dosa oleh satu orang bernama Adam. Ya, dan kita turut di dalamnya Bapak Ibu. Jalan menuju kemenangan kita peroleh mutlak kepada satu pribadi, Yesus Kristus. Dengan memberikan dirinya sebagai korban anak domba Allah yang agung. Kemudian kita membaca di dalam Roma tadi itu, kita diselamatkan oleh karya Kristus. Dan ini anugerah yang melampaui pelanggaran daripada Adam. Kita yang sudah percaya kepada Kristus menerima anugerah yang melampaui pelanggaran Adam. Tanda percaya kepada kejahatan manusia ke dalam dosa secara literal di Taman Eden, gitu ya. Tapi begini, kalau tanpa percaya kepada kejatuhan manusia dalam dosa secara literal di Taman Eden, maka itu berarti tanpa Adam, tanpa Eden, tanpa iblis, si ular tua. Dan di sini tidak ada alasan untuk percaya secara nyata, secara real kepada Kristus yang mati di salib dan akan kebangkitannya. Kalau tidak ada
kejatuhan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa tindak lanjut kehidupan kita dalam menghidupi kemenangan Kristus? Firman Tuhan perlu menjadi fokus kita. Firman Tuhan yang berotoritas yang paling berotoritas dalam hidup kita. Firman-Nya terus menjadi makanan rohani hidup kita. Karena firman yang diurapi oleh Roh Kudus membersihkan jiwa kita, yang memberi kelimpahan, yang berlimpah ketakutan. Ya. Keraguan, di dalam hati kita itu berlimpah ketakutan, keraguan, dan gampang diombang-ambingkan godaan dari diri sendiri. Tapi firman itu berotoritas untuk menolong kita dari keraguan, ketakutan, dan gampang diombang-ambingkan godaan dari diri sendiri, dari iblis, dan dari sesama. Bapak Ibu, dari ayat-ayat yang telah kita bahas ini, jangan lagi kita yang sudah menerima kemenangan daripada Kristus mau diperhamba lagi oleh dosa. Tapi biarkanlah kita diperhambakan oleh Tuhan melalui firman kebenarannya. Kita boleh diperbudak, saya mau katakan itu, oleh Roh Kudus memimpin hidup kita. Bukan lagi dosa menghamba kita. Karena itu tidak cocok dengan kemenangan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Jikalau kita terus menikmati dosa, maka engkau dan saya hidup tanpa taman Eden yang memberikan shalom itu Bapak Ibu. Dosa hanya mendatangkan maut, menipu kita. Dosa itu gelap dan abu-abu adanya. Yakobus 1:15. Bapak Ibu, pikirkanlah akibat dosa. Jika engkau dan saya tergoda melakukan dosa, itu memalukan gereja, memalukan keluarga, memalukan anak, memalukan siapa saja. Ya, terutama memalukan Tuhan. Dosa itu membuat kita rasa bersalah. Ya. Tapi tidak tahu jalan keluarnya. Terpisah dari Allah dan Dia menghukum kita. Tetapi jika kita menyadari engkau sudah berdosa, jatuh di dalam dosa itu, kembalilah kepada Allah. Allah memberi anugerahnya melalui Yesus yang diutus Allah menjadi jalan penebusan, pendamaian, dan keselamatanmu. Jika engkau dipanggil melalui Injilnya, jangan keraskan hati. Berbalik kepada Allah, akui dosamu, sembah sujud kepadanya, hidup mentaati serta mengasihinya. Allah Roh Kudus akan memimpin, memberi kekuatan bagi kita, dan Dia memperbaharui dan menguduskan dengan kuasanya dan membawa engkau mengikuti kehendak-Nya sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus, menjadi murid-Nya dan mempersiapkan kita menjadi pengantin wanita yang segera menyambut pengantin ya pria itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kejatuhan menuju kemenangan itu hanya dikerjakan oleh satu pribadi, namanya Yesus Kristus. Ya. Tuhan kiranya menolong kita untuk terus memimpin hidup di dalam kekudusan dan pembenarannya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk Engkau mengutus putramu Yesus Kristus. Di dalam kejatuhan kami manusia yang berdosa dan yang binasa ini, Engkau berbelas kasih kepada kami. Karena kami adalah ciptaanmu yang segambar dengan Engkau. Engkau tidak mau kami, rencanamu gagal di dalam kehidupan kami. Meskipun kami gagal, tapi Engkau rencanamu tidak pernah gagal. Engkau mengutus putramu yang mulia itu, Yesus Kristus Tuhan kami, menjadi sama dengan manusia, menderita mati di atas kayu salib. Pada yang ketiga Dia bangkit, Dia naik kembali, dan mempersiapkan kami tempat. Dan kami akan tinggal di situ ketika Engkau datang kembali menjemput kami. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah, kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Siapakah kami Tuhan, Engkau memberi keistimewaan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pilihan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan.
Kami tidak bisa memilih Engkau dalam hidup ini. Tapi tolonglah kami ya Tuhan untuk menghargai karya Tuhan di dalam hidup kami. Kami selalu terjebak dengan usaha-usaha bagaimana kami bisa memenuhi kebutuhan hidup kami. Walaupun itu tidak salah ya Tuhan. Tapi kami sering mengabaikan dan meninggalkan panggilan Tuhan untuk datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tidak cukup 1001 lidah kami untuk menaikkan pujian, hormat, kebesaran dengan keagungan untuk karya kasih-Mu yang membawa kami ke jalan Tuhan, kepada kehidupan yang sesungguhnya itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tolonglah kami. Jika kami sudah menjadi anak Tuhan, hidup dalam kemenangan-Mu, kami masih jatuh dan jatuh dan jatuh lagi ya Tuhan. Angkat kami kembali, kuatkan kami kembali ya Tuhan. Terus fokuskan hidup kami kepada berpusat kepada Kristus Yesus Tuhan. Kekasih jiwa kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jemaat-Mu. Di dalam kehidupan iman. Supaya kehidupan imannya bertumbuh dan berakar dan berbuah di dalam segala pergumulan. Apakah ekonomi, pekerjaan, rumah tangga ya Tuhan. Kami harus memahami dan mengetahui kekekalan hidup itu lebih penting, sehingga kami tidak menghabiskan, bergumul, menangis dengan pergumulan ekonomi, pekerjaan, dan rumah tangga. Tuhan, Engkau telah yang menyelamatkan kami, Engkau bertanggung jawab terhadap kehidupan kami ini. Ada saja berkat-Mu yang Engkau berikan untuk kami. Termasuk gereja-Mu ini ya Tuhan. Dengan kehidupan yang sekarang ini, kami tahu ya Tuhan, operasional gereja itu begitu sangat memberatkan. Tetapi kami percaya Engkau yang telah menghimpunkan kami di dalam gereja-Mu beribadah di tempat ini. Engkaulah satu-satunya sumber yang mampu menolong semua kesulitan-kesulitan gereja-Mu hadapi ya Tuhan Yesus. Bukan hanya keuangan, tapi bagaimana juga melayani supaya jemaat itu bertumbuh menjadi seperti Kristus. Tolong kami para hamba Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh memahami tujuan Tuhan memanggil kami di dalam gereja-Mu. Supaya gereja-Mu boleh menjadi gereja yang mewartakan Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang menghadapi ujian akhir di SMP, SMA, atau SMK atau perguruan tinggi, mohon anugerah dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Supaya mereka dapat diberkati Tuhan dengan kedisiplinan belajar, semangat belajar, dan memberkati akal pikir mereka untuk memahami, mengerti, mengingat semua pelajaran yang telah diberikan oleh gurunya. Kami berdoa kesehatan jemaat, ya, untuk Ibu Liana, Mama Yuhen, Ibu Maria, istri Bapak Gersom yang saat ini sedang mengandung, Oma Rosi, dan kami semua mungkin di sini dalam keadaan lemah tubuh. Dalam nama Yesus kiranya Tuhan menganugerahkan kami kekuatan, kesehatan, dan dapat menjaga kesehatan kami itu dengan baik. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa secara khusus untuk Marvel, Bapak Ayub yang berulang tahun tanggal 25 Februari. Aston Putra Bapak Andi 27 Februari. Kami mohon penyertaan dan pertolongan-Mu di tahun-tahun di depan ini. Supaya orang tua juga membawa dan menuntun mereka ke dalam kehidupan iman dan takut akan Allah. Dan kami berdoa berkati anak-anak ini ya Tuhan. Kami tahu ada berkat-Mu yang sudah Engkau sediakan bagi mereka. Engkau menganugerahkan hidup kepada mereka, bukan hidup yang sia-sia begitu saja, tapi Engkau bertanggung jawab. Oleh karena itu, pertolongan-Mu kami sungguh harapkan. Inilah doa sembahyang kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus yang telah mengajar kita berdoa. Kita akan memasuki pelayanan perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di gereja kita, setiap awal bulan merayakan pelayanan perjamuan kudus Tuhan. Dan Kristus sendiri, Tuhan Yesus sendiri menetapkan sakramen perjamuan kudus ini. Dan mengundang semua orang yang sudah ditebus dan hidup di dalam pertobatan. Bapak Ibu, sekali lagi perjamuan kudus ini diperuntukkan kepada mereka yang sudah menerima
baptisan atau sidi gereja dan tidak di bawah penggembalaan khusus. Mari Bapak Ibu, tunggu sebentar bagi yang belum di sidi atau dibaptis ya, untuk menerima perjamuan kudus Tuhan. Rajin untuk ikut pembinaan supaya nanti bisa menerima baptisan kudus. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika pelayanan perjamuan kudus ini ditetapkan oleh Tuhan, semuanya itu tujuannya adalah untuk mengingat, mengenang, memahami, mengakui penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib. Sebuah karya yang menebus, yang membebaskan kita dari kutuk dan murka dosa. Dan juga perjamuan kudus ini menolong kita meyakinkan akan pengampunan karyanya, keselamatan, dan kasih pemeliharaannya. Dan kita ketika menerima roti dan anggur, kita menerima makanan yang memberi sukacita, yaitu jiwa kita yang telah ditebus oleh Kristus Yesus. Perjamuan kudus ini juga untuk kita menyaksikan bahwa Yesus telah mati dan memberi keselamatan kepada semua orang yang ada di dalam dunia ini. Inilah ketetapan perjamuan kudus yang diperintahkan Yesus Kristus dalam Matius 26 ayat 26 sampai 28. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka. Dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Para petugas, silakan. Sebelum kami melayani perjamuan kudus ini, Tuhan memberkati kami yang melayani. Dan jemaat yang menerima roti dan anggur, memahaminya bahwa mereka telah menerima anugerah kebaikan Tuhan yang menebus dan menyelamatkan. Sehingga perjamuan kudus ini tidak menjadi satu rutinitas setiap bulan kami lakukan, tapi menjadi suatu peringatan bahwa kami telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga hidup kami tidak bermain-main dengan dosa dan dunia ini ya Tuhan. Tapi kami sungguh tunduk kepada Tuhan yang telah memberikan hidupnya kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Roti yang di tangan saya ini dipecah-pecahkan dan anggur yang ada di cawan ini dituangkan untuk menyatakan Kristus telah mati menebus dosa-dosa kita. Ambillah dan bagikanlah. Mari kita pujikan satu buah pujian untuk mengantar kita menerima anggur dan roti. Kepada semua guru sekolah minggu yang ada di bawah, silakan untuk naik ke depan bersama-sama kita bersekutu. Sang anak domba korbankan diri, dihina dan didera, Dia pikul dosa kita. Kasih dan anugerah tersedia bagi kita. Ambil dan terimalah. Ambillah dan terimalah tubuh dan darah Kristus bagi kita.
sampai Ia datang kembali. Saya undang kita bangkit berdiri semua. Jemaat sekalian, segala sesuatu telah siap dan lengkap. Marilah kita mengangkat roti yang ada di tangan kita. Roti di tangan saudara adalah lambang tubuh Kristus. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita telah dipecah-pecahkan untuk penebusan dan pengampunan dosa kita yang sempurna. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur yang ada di tangan kita. Anggur dalam cawan di tangan kita adalah lambang darah Kristus. Darah perjanjian yang ditumpahkan untuk penyucian dan pengampunan dosa kita yang sempurna di dalam nama Yesus. Mari kita nikmati. Mohon kesediaan Pendeta Heri berdoa, bersyukur atas pelayanan ini. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih Tuhan. Sakramen penjamuan kudus kami sudah lewati dan sudah kami lakukan hari ini. Biar menolong kami bisa mengingat bagaimana Kristus sudah mati berkorban buat kami. Biar cinta kami kepada Tuhan semakin nyata. Kami semakin mengasihi Tuhan dan semakin membenci dosa. Karena itu biarlah kami menjaga hidup kami, kekudusan hidup kami dengan pertolongan Tuhan. Dan biar kami pulang mengingat firman yang kami dengar, bahwa dari kerja Tuhan menuju ke kemenangan, karena di dalam Yesus Kristuslah kami mendapatkan kemenangan sejati. Karena Tuhan, biar dalam hidup kami sehari-hari, baik di rumah, pekerjaan kami, di kampus, di sekolah, dimanapun kami berada, kami menjadi alat-alat Tuhan, alat kebenaran untuk menyampaikan kasih Tuhan yang sudah berkorban buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersalam-salaman di dalam kasih persaudaraan Kristus sambil kita nyanyikan dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersalaman, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Silakan duduk teman sekalian. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelum kita memberikan persembahan, saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang mendasari kita pada minggu pagi hari ini. Diambil dari kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 9 sampai yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nanti Bapak Ibu boleh memberikan persembahan yang ada di kantong. Dan setelah itu dapat memberikan persembahan perpuluhan di kotak yang ada di depan atau dapat ditransfer ke rekening gereja. Mari kita memberikan persembahan sambil menyanyikan pujian kepada Tuhan. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya.
kita bawa persembahan kita kepada Tuhan, kita satu hati berdoa kepada Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa yang sudah memberkati hidup kami Tuhan. Kami sangat mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dan Tuhan peduli kepada setiap kami. Dan pada pagi hari ini pula dengan berkat-Mu Tuhan kami memberikan sebagian dari berkat yang Tuhan beri untuk dibawa sebagai persembahan kami kepadamu Tuhan. Kiranya persembahan ini Engkau juga dapat menerimanya dan memberkatinya agar menjadikan pelebaran bagi pekerjaan Tuhan di dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan, tapi kami juga mohon biarlah Tuhan terus memakai kami sebagai saluran berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terimalah persembahan kami di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, saya akan membacakan warta jemaat kita pada minggu pagi hari ini. Tapi seandainya dari Bapak Ibu ada yang baru pertama kali hadir, saya ingin menyapa sebentar, mungkin ada dapat bangkit berdiri dengan kasih dapat berkenalan ya, kalau ada. Ada yang baru pertama kali hadir? Oh sudah stok lama semua ini kayaknya. Baik, saya akan segera membacakan warta jemaat kita pada minggu pagi hari ini. Yang pertama, selama 40 hari sekretariat akan mengirimkan renungan ya Prapaskah. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah tergabung di dalam grup GKRI, itu ada renungan setiap hari, setiap pagi yang akan dikirim oleh sekretariat dapat dibuka sebagai renungan Prapaskah kita ya, dan dapat menjadikan kekuatan bagi kita di dalam masa Prapaskah ini. Mungkin kalau yang enggak tergabung di grup bisa minta, atau Bapak Ibu jemaat yang sudah tahu nomor WA-nya dapat dikirimkan ya, atau langsung bergabung saja ke grup GKRI ya kalau yang belum ada yang belum tergabung. Berikutnya undangan untuk pemuda, pemudi, remaja untuk beribadah bersama di hari Sabtu tanggal 7 Maret pukul 16.30 di gereja. Ini yang masih remaja, pemuda ya, segeralah bergabung untuk bersama-sama beribadah di dalam ibadah youth, ibadah Iktus Youth. Tema yang akan disampaikan mencari kedamaian. Wah. Next. Setiap hari Jumat kita akan dilayani juga ada pelayanan EBC. EBC ini Aletheia Bible Course. Bapak Ibu bisa join juga melalui Zoom, nanti link Zoom-nya juga akan dibagikan di grup ya, grup GKRI Misi Aletheia. Saya berharap kita semua bisa mengikuti ya, karena kita akan diperdalam ya, pengetahuan kita baik tentang gereja dan juga tentang iman Kristiani ya. Jadi mohon bisa join, enggak ada ruginya, tapi lebih banyak untungnya ya. Silahkan, nanti akan dibagi linknya. Selamat ulang tahun. Kami ucapkan GKRI Misi Aletheia, Gembala Sidang, Majelis dan Jemaat kepada Christopher Marvel tanggal 25 Februari dan Aston Wijaya, ini putra dari Pak Andi, dan tanggal 27 Februari ya.
anak kita Aston Wijaya. Berikutnya, cukup? Mungkin ada tambahan yang lain dari Bapak Gembala? Ada? Baik, Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat sekalian, saya merindukan kita mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada di dalam gereja kita. Minggu lalu di dalam EBC itu temanya gereja itu milik Tuhan atau milik kita manusia. Bapak Ibu, gereja ini milik Tuhan. Kalau gereja ini milik Tuhan berarti gereja ini adalah milik kita, Bapak Ibu. Kalau kita tidak paham gereja itu milik Tuhan, maka kita tidak mengerti bahwa gereja ini adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu berikan talentamu, karyamu di dalam gereja ini, berdoa untuk gerejamu di tempat ini, berdoa untuk pemimpinan dan lain sebagainya, program-program yang sedang disusun untuk 1 tahun ke depan ini, mohon pertolongan Tuhan. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, oleh karena itu, sebagai bukti bahwa kita mengakui gereja ini adalah milik kita dan milik Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri dengan kita mengakui iman rasuli kita. Bersama-sama dengan semua orang percaya, kita mengatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyanyikan pujian kepada Tuhan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing. Mari kita menyaksikan Kristus dalam keluarga kita, kepada siapapun yang kita jumpai. Nama Yesus terus bersuara, abadi tak berhenti. Nama Yesus beri sentosa, sukacita tak terhenti.
pengagungan kepada Kristus, Kepala Gereja kita. Puji Allah. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Amin. Saudara yang beribadah kepada Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah telah selesai.